Tes. Suara Bapak masuk nggak? Tes, tes, satu tes. Masuk, Pak. Oke. Baik, selamat pagi anak-anak. Jadi kali ini kita lakukan kegiatan Tikon di mana kita akan membahas mengenai materi gerak parabola yang minggu lalu juga sudah kalian coba sendiri. Nah, sekarang kita akan coba bahas kira-kira ada permasalahan di mana. Jadi sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama karena telah diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul walaupun belum lengkap ya berkumpul, tapi semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Untuk berdoa, waktu dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, nah berdoa, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak, saya screen dulu. Baik, kalau begitu kita mulai saja. Nah, sebelum kita masuk ke gerak parabola, itu ada beberapa materi prasyarat yang harus kalian sudah kuasai sebelumnya, karena ini yang akan kita gunakan dalam membahas gerak parabola. Yaitu yang pertama adalah komponen vektor, mungkin kemarin sudah kita bahas dalam materi vektor. Kemudian yang kedua itu adalah gerak lurus, yaitu gerak lurus dengan kecepatan tetap dan juga gerak lurus dengan percepatan tetap. Itu juga sudah ada di semester 1 sebelumnya. Nah, sekarang Bapak cuma ingin mengingatkan saja agar kalian kembali. Ada yang masih ingat tentang vektor ya, misalkan
Nah, misalkan kita punya sebuah vektor C di mana nilai vektor C itu 100 meter per second. Ada yang masih ingat cara mencari Cx dan Cy-nya? Ada yang masih ingat nggak? Saya, Pak. Siapa? Mahendra. Mahendra. Gimana caranya? Itu kalau nyari CX-nya 100 cos theta. Oke, nah misalkan di sini tetanya 53 derajat. Ya. Berapa jadinya Cx-nya? Cos 53 berapa ya, Pak? Cos 53 berapa? Ya, Masih ingat nggak? udah lupa. Udah lupa. Jadi kalau 37 sama 53 itu kan ada hubungannya sama Pitagoras. Iya. Kalau 37, sin-nya 3/5, cos-nya 4/5. Kalau 53 derajat, tinggal dibalik aja. Berarti berapa? Cos 53 berapa? Halo, Mahendra? Oh, halo, Pak. Oh ya, berapa jadinya? Cos 53 berapa? 3/5. 3/5. Berarti berapa hasil Cx-nya? 60. Berarti jadinya Cx-nya 100 dikali berapa? 35 ya. Iya. Hasilnya 60. Silakan Cy-nya. $80. Ya, 100 dikali 4/5. Ya. Maka vektor C ini punya komponen ke kanan itu sebesar 60 meter per second dan ke atas itu sebesar 80 meter per second. Gitu jadi. Sesuai dengan konsep yang kemarin di vektornya ini. Ini Cx. Nah, ini Cy. Seperti itu. Nah, inilah yang dasar yang akan kita pakai dalam gerak parabola karena ketika dia bergerak membentuk sudut, maka kita bisa uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y seperti cara di vektor ini. Gimana yang lainnya? Masih ingat kira-kira?
C ya. Pada nggak nyaut nih. Halo. Oke. Nah, sekarang kita ingat lagi tentang gerak lurus. Ya, gerak lurus. Yang pertama dulu deh, gerak lurus dengan kecepatan tetap. Misalkan sebuah benda bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Berapakah jarak yang ditempuh selama 8 detik? Sehingga enggak? Sebuah benda bergerak dengan kecepatan konstan 4 meter per second. Berapakah jaraknya yang ditempuh selama 8 detik? Yang tahu? Masih ingat nggak? Sudutnya berapa, Pak? Ini masih gerak lurus, masih gerak lurus. Oh, gerak lurus. Iya. Kira-kira. Jadi kecepatannya 4 meter per second. Berapa jaraknya dalam waktu 8 detik? Seperti itu. Gimana cara mencari jarak di gerak lurus? Ada yang masih ingat? X kali T. V dikali T. Ya, V-nya berapa tadi? Di soal 4. 4. Ya. Jadi jarak itu sama dengan 4 dikali 8. Berapa? Berapa 4 dikali 8? 32. 32. Maka benda akan bergerak menempuh jarak 32 meter jika kecepatannya 4 meter per detik dalam waktu 8 detik. Nah, seperti itu. Itu adalah gerak dengan kecepatan tetap. Nah, sekarang bagaimana dengan gerak dengan percepatan tetap? Nah, untuk gerak parabola ini, pada bagian gerak dengan percepatan tetap itu menggunakan gerak vertikal atau pada sumbu Y. Nah, kalau kalian perhatikan sebuah benda yang kita lemparkan ke atas, apa yang terjadi? Lama-kelamaan apa yang terjadi? Kalau benda kita lemparkan ke atas. Jatuh ke bawah. Kenapa? Ditarik gravitasi. Ya, karena ditarik oleh gaya gravitasi. Sehingga benda akan mengalami percepatan sebesar berapa? Sebesar berapa? Nah, seperti ini. Benda benda kita lemparkan ke atas. Maka yang terjadi adalah dia akan naik lalu turun lagi. Kenapa seperti itu? Ya benar tadi, karena ada gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi inilah yang mengakibatkan benda akan mengalami percepatan itu sebesar G. Percepatan gravitasi berapa itu? Berapa besar percepatan gravitasi? 10 meter per second. 10 meter per second kuadrat. Oh, iya. Ya, arahnya ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena dia ditarik oleh bumi, sehingga arahnya adalah ke pusat bumi. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana menganalisis gerak vertikal ini? Ya, jadi A-nya ke bawah,
Nah, misalkan kita lemparkan benda dengan kecepatan 40 meter per second. Lagi? Biasanya sih berapa lama yang diperlukan untuk kembali lagi ke bawah? Kembali lagi ke sini. Nah, itu seperti itu. Berapa waktunya? Gimana caranya? Maka persamaan yang kalian gunakan adalah persamaan gerak lurus dengan percepatan tetap. Namun percepatan yang kalian gunakan di sini adalah percepatan gravitasi. Jadi setiap ada variabel A itu kalian ganti dengan G. Seperti itu. Ada yang mau coba? Berapa waktu yang diperlukan untuk kembali lagi ke bawah? Jadi dilempar dia dari bawah, dia naik ke atas, terus turun lagi ke posisi awalnya. Ada yang mau coba? Ini makan pisang juga ya. Ada yang mau coba? Nah, sebenarnya di sini ada banyak cara. Yang pertama, kalian bisa cari waktu dia sampai di atas. Kemudian tinggal kalian kalikan 2. Karena waktu ke atas itu akan sama dengan waktu ke bawah. Seperti itu. Jadi itu cara yang pertama. Atau cara yang kedua, kalian bisa gunakan posisinya. Jadi kalian gunakan rumus posisi. Posisi awal itu sama dengan posisi akhir. Itu juga bisa. Maka kalian akan dapat D-nya. Nah, sekarang yang mana kalian suka silahkan. Ada yang mau coba? Mahendra, mau coba? Saya makan. Udah. Atau yang lainnya juga boleh. Saya makan. Ada Aura, ada Saya makan. Vicky, ada Dinar, ada Jekes, yang lainnya juga. Ada Dika juga. Ada yang mau coba? Atau Bapak bantu deh, misalkan kita pakai waktu naik dulu. Nah, untuk ke atas, kira-kira di puncak tertinggi. Di puncak tertinggi itu kecepatan benda berapa? Jika kita lempar nih benda sampai paling atas banget, maka di sana nanti bendanya gimana? Diam. Ya, dia akan berhenti kan? Berarti di sini kita pakai V0 yang 40, VT-nya 0. Ya, karena dia berhenti. Setelah berhenti baru dia turun. Jadi itu adalah proses gerakannya. Jadi naik bukan langsung turun, tapi naik kecepatan melambat sampai di atas dia berhenti, maka dia akan turun. Nah, di sini bisa kita cari. V0-nya 40, VT-nya 0. Maka bisa pakai persamaan yang mana? Mahendra. Gerak lurus. Bisa pakai yang ini. VT sama dengan V0 plus A dikali T. Nah, itu. Nah, sekarang A-nya itu diganti pakai G. Coba itu. Berapa dapat T-nya? V-nya 0. V0-nya 40. A-nya ganti pakai G, cuman karena di ini gerakannya ke atas, berarti A-nya itu nanti minus. Karena dia berlawanan sama percepatan gravitasi yang dari pusat bumi. Empat, Pak. Berapa? 4. Ya, jadi kalau kita masukkan VT-nya 0, V0-nya 40, terus A-nya menjadi min G, berarti min 10 dikali T. Nah, seperti itu ya.
Berarti min 10T ini kita pindahkan ke ruas kiri. Menjadi 10T sama dengan 40. Berarti T-nya 4 ya. Maka waktu dia sampai di atas itu 4. Berarti waktu untuk sampai ke bawah lagi berapa? 8. Ya, maka T totalnya adalah 8 detik. Sehingga T total itu 8 second. Nah, gitu. Jadi itu salah satu cara untuk menentukan waktu dia sampai ke bawah. Tuh. Nah, nanti kalian juga bisa cari misalkan berapa tinggi benda ketika waktunya 2 detik. Nah, gitu. Maka kalian bisa pakai persamaan untuk mencari jarak. Karena tinggi itu tidak lain adalah posisi benda di atas dari titik acuan. Nah, biasanya dipakai titik acuan itu adalah tanah. Nanti berapakah ketinggian benda, maka kalian ukur berapa jaraknya dia dari tanah. Tergantung nanti acuannya apa. Itu adalah gerak vertikal. Nah, kedua gerak inilah yang akan kita gunakan dalam membahas gerak parabola. Dan bisa menyebutkan salah satu contoh gerak parabola. Apa aja? Tidak bisa. Contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Atau ada juga menyebut dengan gerak peluru, ya sama. Ada mau coba? Salah satu contoh gerak parabola. Siapa? Karisma. Karisma Rosa, ya. Gerak dari membentuk sudut. Coba diulang agak putus-putus di Bapak. Mungkin koneksi Bapak kurang. Gerak benda yang permukaan bentuk dan tanah. Oke, misalkan ya sehari-hari apa itu? Contohnya kayak gitu, gerak apa itu biasanya? Misalnya Rosa gerak apa itu? Dalam kehidupan sehari-hari aja. Apa? Bom yang dijatuhkan dari pesawat. Oh, bom dijatuhkan dari pesawat. Oke. Ya, boleh deh. Itu salah satu contohnya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita nggak pakai bom lagi ya. Ya, semoga nggak ada bom lagi dari pesawat. Ya, dalam kehidupan sehari-hari aja. Tapi itu benar. Jadi salah satu contohnya itu adalah bom yang dijatuhkan dari pesawat. Ini Pak. Siapa? Siapa tadi? Dwiki ya? Gerak apa Dwiki? Gerak bola tenis. Gerak bola tenis. Ya, bola tenisnya diapain? Banyak aturannya. Ini lagi kejar. Ini kejar aturannya. Bola tenisnya diapain? Waktu main tenis ya? Mana Dwiki kok hilang? Halo Dwiki. Dwiki ini senang main tenis kayaknya. Tapi habis dipukul jangan lari dong, mana Dwiki? Ya Pak, saya. Oke, ya bagus Dwiki. Jadi dalam bermain bola tenis, maka kalau bolanya kita pukul, maka dia akan membentuk lintasan parabola. Terus sekali. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak kok kita melakukan gerak itu. Misalkan Dika mau pinjam pulpen, terus dipinjam sama Aura. Nah, jadi nanti Aura akan melemparkan pulpennya. Nah, ketika melempar ke depan, maka nanti gerakan pulpen itu akan membentuk gerak parabola. Seperti itu. Atau misalkan ketemu anjing di jalan, ketemu anjing karena kalian takut diserang, kalian takut-takuti dia dengan batu misalkan, lalu kalian lempar. Jadi lemparnya jangan sampai kena ya, kasihan anjing. Jadi lempar ke samping, dia anjingnya takut, maka dia juga lintasannya akan bentuk parabola. Seperti itu. Olahraga juga bola, ada yang main futsal, ada yang basket, seperti itu. Bolanya semua lintasannya berupa gerak parabola. Nah, kenapa terjadi hal seperti itu?
Karena di sana ada perpaduan antara gerak lurus beraturan atau gerak dengan kecepatan tetap pada sumbu X dan juga gerak dengan percepatan tetap pada sumbu Y. Nah, kalau kita gambarkan maka seperti ini. Oke. Nah, kalau kita tambahkan, Ini jengking dia. Jengking dia tuanya. kalau kita gambarkan, misalkan ini tanah, anggap kita bermain futsal nih. Jadi kalau kalian tendang, bolanya, maka nanti dia akan bergerak seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita menendang bolanya dengan arah ini. Nah, inilah V0 namanya. Maka nanti bisa kita uraikan dia. V0 ini sama dengan vektor yang tadi. Kita uraikan dia. Ini adalah V0X yang ke kanan. Ini adalah V0Y yang ke atas. Nah, seperti itu. Dengan menggunakan konsep vektor yang tadi. Tuh. Seperti itu. Nah, nanti gerakan bendanya dia akan mengikuti gerak lurus pada masing-masing sumbu. Di mana pada sumbu X, nah, pada sumbu X itu berlaku GLB. Jadi gerak lurus dengan kecepatan tetap. Maka setiap persamaan yang kalian gunakan atau rumus yang kalian gunakan adalah rumus pada gerak lurus beraturan. Sedangkan pada sumbu Y itu yang kalian gunakan adalah GLBB. Gerak lurus berubah beraturan atau gerak lurus dengan percepatan tetap. Atau lebih khususnya lagi, karena dia pada sumbu Y, maka kalian bisa gunakan gerak vertikal. Nah, itu. Maka itulah yang kita gunakan. Jadi sebenarnya gerak parabola ini bukan sesuatu yang baru, karena sebelumnya kita juga sudah bahas tentang gerak lurus. Nah, cuman di gerak parabola ini dia digabung antara gerak lurus dengan kecepatan tetap dan juga gerak lurus dengan percepatan tetap pada sumbu Y. Nah, seperti itu. Nah, ini cara menganalisisnya. Jadi sama. Jadi benda pada arah sumbu Y atau arah vertikal dia akan naik lalu turun. Sedangkan benda pada arah sumbu X atau arah horizontal, maka dia akan bergerak ke samping terus, atau dalam hal ini dia ke kanan terus. Seperti itu. Nah, nanti sama seperti tadi, titik tertingginya di mana ya? Di sini titik tertinggi namanya. Titik tertinggi. Kemudian kapan dia kembali lagi ya? Di sini dia kembali lagi. Ya sama. Kalau tadi dia naik sama turun, kalau sekarang naik turun sambil dia bergerak ke samping. Ya, jadi samaan di sini. Misalkan nih ditanya, misalkan sebuah bola, siapa yang sedang main futsal nih, menendang bola dengan kecepatan awal 100 meter per second, nah yang tadi membentuk sudut mungkin alfa boleh juga semua. Nah, membentuk sudut 37 derajat. Coba dicari berapa waktu dia sampai ke tanah. Nah, berapa T total? Nah, seperti itu. Nah, di sini ada dua sumbu, ada sumbu X dan sumbu Y. Yang mana dipakai? Silahkan, bisa kalian pakai sumbu X saja, bisa kalian pakai sumbu Y saja, bisa juga kalian pakai keduanya.
Jadi tergantung kebutuhan. Jadi nggak harus, oh ini gerak parabola, jadi semua harus pakai sumbu X sama sumbu Y, enggak. Kalian bisa pilih salah satu, ataupun bisa juga pakai keduanya kalau diperlukan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, untuk mencari waktu total itu sebenarnya sama dengan yang tadi, yang dijawab oleh Mahendra tadi. Jadi, yang ini. Nah, ini. Sehingga yang kita perlukan hanya sumbu Y saja. Ayo, siapa yang mau coba? Dengan cara yang sama dengan tadi. Cuma sekarang Sebentar, Pak. kalian perlu mencari V0Y-nya dulu. Karena yang diketahui adalah V0 saja. Siapa yang mau coba? Jangan lupa Bapak juga mencari nilai di sini ya. Jadi yang jawab itu akan dapat nilai. Ya, walaupun salah jawabannya tetap dapat nilai. Tadi Mahendra, sekarang Rosa. Sama kita ada Wiki yang tenis tadi. Yuk, ada yang mau coba? Jadi yang pertama langkahnya kalian cari dulu V0Y, baru kalian gunakan persamaan yang tadi. Nah. Pak, Siapa? saya dapatnya 2/3. Siapa? Mahendra. Ya, Oke, dapatnya berapa? 2/3. Caranya gimana? Mahendra pakai apa nih? Pakai HP atau pakai? Pakai HP. Pakai HP, berarti bisa nulis langsung di Jamboardnya. Bisa nggak? Ada aplikasi Jamboard nggak? Saya screen share. Oh, boleh. Apa? Ini kamera ya. Ya. Langsung aja itu di kamera. Oh, gini. Ini ya. Oke. Ya. Oke. Oke. Hasilnya berapa tuh akar 12 ya? 2/3.
Oke. Ya. Sip. Dapatnya akar dong, susah ya. Iya. Coba cek dulu deh. Cek dulu, jangan dipindahin dulu. Cek dulu kan. Coba cek dulu. Kita bahas dulu jawabannya, Mahendra. Oh, lagi. Ya, belum. Ya. Oke. Nah, persamaannya itu adalah Y sama dengan Y0 plus P0Y dikali T min setengah GT kuadrat. Oke. Y-nya berapa jadinya posisi akhirnya? 0. Oke. Oh, ini langsung ya. Jadi, kalau yang tadi kita pakai persamaan mencari waktu naik, nah sekarang Mahendra pakainya langsung waktu naik turun ya. Oke, dengan menggunakan persamaan posisinya, mencari posisi ya. Y akhirnya itu ada di tanah berarti 0. Oke. Y awalnya juga 0. Oke. P0Y berarti 100 dikali sin 37. T-nya mana? Itu kan P0Y dikali T. Kalau 100 dikali sin 37 itu kan baru P0Y. Oh iya. Ah, yuk. Lihat. Ya. Oh jadi T-nya 12. Gimana? T. Jadi waktunya 12 gitu. Coba deh dihitung lagi coba. Ya teman-teman tahu juga. Ya. Yang lain juga sambil menghitung ya. Jadi siapa tahu ada jawaban yang berbeda, kalian bisa sampaikan. Berapa dapatnya? 12. 12 gimana caranya? Tampil. Oke. Nah, saya sudah menemukan T-nya ya. Jadi sekarang persamaannya menjadi 60T min 5T kuadrat sama dengan 0. Nah, di sana oke, min 5T-nya dipindahkan ya ke ruas kiri jadi 5T kuadrat. Disederhanakan, sama-sama dibagi T boleh. Sehingga hasilnya adalah T sama dengan 60 per 5. 12. 12 apa satuannya? Jangan lupa.
12 second. Ya, sehingga waktu yang didapatkan itu adalah 15 detik. Oh, nah itu caranya. Jadi di sini yang dipakai hanya sumbu Y ya, ternyata ya. Iya. Sumbu X-nya nggak kepakai ya. Sudah, Pak? Sumbu X-nya nggak kepakai ya. Iya, nggak pakai. Nah, ya jadi untuk kasus ini kita nggak perlu pakai sumbu X. Kita hanya pakai sumbu Y saja. Gitu. Nah, terima kasih Manta. Bagus sekali. Iya. Oke. Nah, itu cara mencari waktunya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan pada gambar, nah di gerak parabola ini ada namanya titik tertinggi. Nah, titik tertinggi itu ada di titik ini. Misalkan ini namanya A, ini B, ini C, maka titik tertinggi itu ada di B. Sedangkan titik terjauh itu biasanya pada titik C dia. Seperti itu. Jadi tertinggi itulah posisi sumbu Y yang paling besar atau paling atas. Sedangkan titik terjauh itulah posisi pada sumbu X yang paling besar juga atau paling jauh. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara mencarinya? Misalkan ditanyakan berapakah titik tertinggi dari bola tersebut. Nah, gitu. Berarti kita pakai sumbu X atau sumbu Y. Karena dia berbicara tinggi, maka kita pakai sumbu X. Sedangkan kalau ditanyakan berapa jarak terjauh, maka kita pakai kalau titik tertinggi kita pakai sumbu Y, kalau jarak terjauh kita pakai sumbu X. Nah, sekarang ada nggak yang mau cari berapa titik tertingginya? Kalau titik tertinggi dia waktunya berapa sih? Kalau tadi kan 12 sampai ujung tuh, dari atas, dari bawah naik, turun lagi itu 12. Kalau sampai titik tertinggi, nah titik tertinggi ini kan letaknya di tengah-tengah. Berarti kira-kira waktunya berapa? Bisa nggak dicari waktunya dengan yang tadi sudah dicari sama Mahendra? Waktu mencari titik tertinggi. Ini nih, berapa nih T-nya nih? Berapa T-nya? Berapa? Kalau dari A ke C itu 12, maka dari A ke B saja itu waktunya adalah setengahnya. Maka kalian nggak usah cari lagi dengan rumus yang aneh-aneh, tinggal kalian bagi 2 saja. Berarti waktu sampai di titik B itu adalah 6 detik. Nah, seperti itu. Nah, sekarang tinggal kalian cari berapa ketinggian bola tersebut pada waktu 6 detik. Nah, itulah jarak atau tinggi titik tertingginya. Atau yang disebut dengan H maksimum. H maksimum. H max. Tuh. Nah, untuk mencari Hmax, karena dia itu ada di sumbu Y, maka kalian lihat lagi ketentuan yang tadi. Sumbu Y itu gerakannya apa? Gerak vertikal kan? Maka persamaan yang kalian pakai adalah gerak vertikal atau gerak dengan percepatan tetap sebesar percepatan gravitasi. Seperti itu. Ada yang mau coba cari berapa H maksimumnya? Pakai persamaan yang tadi dipakai sama Mahendra tuh. Yang Y tadi. Cuman waktunya bukan 12, tapi 6.
Ya, berapa Y-nya? Yang lain mana nih? Ada 27 orang, 26. Caranya sama kok kata ini. Nah, kayak ini caranya. Mana dia? Caranya Mahendra tadi. Nah, caranya sama, cuman yang dicari itu sekarang Y-nya. Buat tadi kan Y-nya diketahui, Y0 diketahui, kita cari T. Sekarang yang dicari Y-nya, T-nya sudah diketahui. Yuk, ada yang mau coba? Ya, Bapak bantu tuliskan deh rumusnya. Yang dibuat sama Mahendra tadi. T0 ditambah P0 Y dikali T min setengah kali G kali. Nah, itu. Y0-nya kita pakai 0 karena dari tanah. V0Y tadi sudah dicari sama Mahendra. 180. Siapa itu siapa? Maita. Coba Dayu Maita coba. Bisa ditunjukkan pekerjaan. Mana Dayu? Halo Dayu. Dia nggak bisa bagikan layar. Oh, nggak bisa bagikan layar. Kenapa? HP-nya macet-macet gitu. Oke deh. Ya deh, Bapak bantu menuliskan ya. Dayu yang menyampaikannya. Oke. Gimana caranya? Iya, rumusnya kan pakai rumus yang itu. Terus Ya. Y0 itu 0 Oke. ditambah 60 dikali 6 Oke. dikurang setengah Oke. kali 10 10. dikali 6 kuadrat. Ya, hati-hati ya. Kuadratnya jangan lupa. Banyak yang kelupaan. Oke, silakan lanjut berapa sini? Jadinya 360 dikurangi 180. Oke. Maka hasilnya adalah 180 meter. 180 meter. Maka ketinggian maksimumnya di sini adalah 180 meter. Di sini, di titik B ini. Maka itulah cara mencari tinggi maksimum dari bola tersebut. Gampang. Jadi kalian tinggal pakai persamaan yang sudah ada aja. Cuman hati-hati karena kadang ada yang lupa ya kapan pakai Y, kapan pakai X. Nah itu aja yang perlu kalian perhatikan lagi. Ya. Kapan pakai Y, kapan pakai X. Karena kita berbicara ketinggian, berarti dia gerakannya kalau tidak ke atas ya ke bawah, berarti sumbu Y dia. Oke, terima kasih Dayu. Maita ya. Terima kasih Dayu. Itu cara mencari tinggi maksimum. Nah, sekarang bagaimana cara mencari titik terjauh? Ya, titik terjauh. Kalau kita berbicara titik terjauh, maka kita bisa lihat di sumbu X namanya. Ini. Jadi titik terjauh itu adalah titik yang mendatar ke samping. Jadi ini titik C. Berarti kita hanya melihat geraknya pada arah sumbu X. Nah, cuman sekarang waktu yang diperlukan dari A ke C ini berapa? Apakah 6, apakah 12, atau mungkin yang lain waktunya? Dari A ke C ini. Kalau tadi A ke B kan 6 nih. Sedangkan dari bawah
naik, turun lagi itu 12. Nah, sekarang bagaimana kalau dari A ke C? Berapa waktunya? 12. Ya, 12. Jadi waktunya itu tetap menggunakan 12. Kenapa? Karena dari A ke C ini adalah sama dengan waktu dari A naik, kemudian turun lagi. Sama. Sehingga waktu yang kalian pakai adalah 12 detik. Nah, sekarang coba dicari berapa S-max-nya. Atau berapa titik terjauhnya. Maka kalian pakai sumbu X sekarang. Nah, berapa? Kalau sumbu X berarti persamaannya gerak dengan kecepatan tetap atau GLB. Nah, tadi sudah kita bahas rumusnya yang tadi ya. Nah, yang ini yang tadi jauh sama Hendra pertama. Maka kalian tinggal pakai rumus ini aja dengan menggunakan waktunya 12. Tapi karena kita berbicara sumbu X, maka yang digunakan bukan fenol Y lagi, tapi fenol X. Maka harus dicari dulu nih berapa fenol X-nya. Ya, ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Saya dapatnya 960 meter. Siapa nih? Sorry. Siapa nih? Mahendra ya? Mahendra dia. Berapa dapatnya? Dapatnya 960 meter. 960 meter. Oke. Yang lain berapa dapat? Nanti kalau nggak ada yang lain, Bapak minta bantuan Mahendra lagi untuk menyampaikan caranya. Yang lain dulu, berapa dapatnya? Ya, yang lain sepi-sepi aja. Kita bangun kan semua nih? Jangan-jangan masuk room langsung tidur lagi. Gimana yang lainnya? Ya, rumusnya sudah ada tadi. Caranya juga sudah ada, tinggal kalian coba saja. Nggak apa-apa, jangan takut salah ya. Lebih baik salah tapi pernah mencoba daripada tidak mencoba sama sekali. Karena orang yang hebat adalah Tadi Mahendra dapat berapa? Mahendra dapat tadi karena 960 ya. Mita juga Iya. sama 960. Oh, Meta juga sama 960. Oke, sama nih. Oh, udah sudah ada 2 orang yang jawabannya sama. Jadi kemungkinan jawabannya itu. Yuk, yang lainnya. Ada yang mau coba? Sudah ada bocorannya, caranya sudah ada. Bocoran jawabannya juga sudah hampir bocor jawabannya. Ayo. Ayo dicoba, jangan takut. Nggak apa-apa kok, kalau nyoba juga kalau salah nggak sakit. Malah membuat kalian terbiasa untuk mencoba. Oke, ada nggak? Oke, kalau nggak ada coba deh. Maita lagi deh. Kalau Mahendra sudah 2 kali soalnya tadi. Maita lagi deh coba. Apa dulu yang pertama dicari Meta? Bapak bantu ya. V0X-nya dicari dulu. Oke. Bapak share screen dulu. V0X. Berapa V0X-nya? 4/5 dikali 100. Oke, 100 dikali 4/5. Berapa hasilnya? Hasilnya itu 80. 80, oke. 80 meter per second. Terus cara mencari X-nya? X maksimum. X masuk. Oh, Ya, karena kita kan berbicara sumbu X. Karena tadi Anda pakainya sumbu Y, maka kita pakai simbolnya sumbu X. X max. Sebenarnya boleh sih simbol itu bebas saja. Yang penting kalian sudah paham simbol yang kalian pakai itu maksudnya apa. Gitu. Karena di sini biar ingat kalau itulah sumbu X, maka Bapak pakai X max. Atau S max juga boleh. Atau SX max juga boleh. Atau yang lainnya silahkan. Boleh. Yuk,
Bisa dilanjut, Maita? Jadi 80-nya itu langsung dikali waktunya 12. Berarti V0 X dikali T ya. Berarti 80 dikali 12. Hasilnya? 960 meter. Oke, 960 meter. Udah beres. Jadi titik terjauhnya adalah 960 meter. Oke, bayang ya, kalau kita nendang bola sampai 960 meter, lumayan. Lumayan jauh tendangannya Kapten Tsubasa. Ya, jadi ini cuma contoh saja. Nah, karena tadi Bapak buat biar angkanya bagus, jadi biar kalian belajar fisikanya nggak stres, sudah mikirin rumusnya banyak, terus mikirin angkanya susah lagi. Jadi Bapak pakai angka yang bagus biar kalian gampang. Dan didapatkan titik terjauhnya adalah 960 meter. Oke, seperti itu. Tadi juga Mahendra sama. Mahendra caranya sama ya? Iya, sama. Oke, jadi caranya sama. Ya udah, tinggal diselesaikan saja dengan cara bijaksana. Seperti itu. Oke. Gampang kok. Udah, gerak parabola sudah habis sudah. Tinggal kalian cari-cari saja latihan soal lagi. Misalkan ingin mencari berapa kecepatannya pada waktu tertentu, ya caranya sama. Kalian bisa pakai beberapa cara digerak lurus beraturan untuk yang sumbu X, sedangkan di sumbu Y kalian pakai gerak lurus berubah beraturan atau gerak vertikal. Nah, itu aja. Jadi rumus-rumusnya ya nggak usah ngapal lagi deh, pakai rumus yang sebelumnya aja. Tuh, itulah cara untuk menganalisis gerak parabola. Gimana yang lainnya, bisa kira-kira? Atau ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri, karena kita waktunya sudah habis. Bapak akan share absensi di Google Classroom ya. Ada lagi pertanyaan yang lainnya sebelum kita akhiri? Ayo, tadi Bapak tanya, Bapak minta jawabannya, ada sepi. Sekarang Bapak minta pertanyaan juga. Sepi. Oke. Ya, Pak Bapak deh. Berarti kalau kalian sudah tidak ada yang bertanya, berarti Bapak anggap sudah bisa semua. Minggu depan kita akan coba evaluasi ya. Gerak parabolanya kita coba evaluasi. Dan kalau ada waktu ya kita akan singgung sedikit tentang materi selanjutnya, yaitu gerak meningkat. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kali ini kita cukup sekian dulu. Terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa berguna untuk kalian semua. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan juga tetap laksanakan protokol kesehatan. Mengingat kasus penularan COVID-19 sudah semakin banyak, sudah ada beberapa siswa juga yang kena. Jadi Bapak harap kalian tetap jaga protokol kesehatan agar dijauhkan dari segala macam penyakit termasuk COVID-19. Oke, jangan keluar kalau tidak benar-benar perlu banget. Jadi silahkan kalian manfaatkan waktu kalian di rumah dengan baik. Oke, sekian mungkin untuk kali ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu. Karena telah diberikan kelancaran, dan semoga apa yang kita bahas hari ini bisa berguna untuk kita semua. Okta, kenapa? Ada angkat tangan tadi. Di gede di Kak Okta. Ada apa? Sudah diturunkan. Oke. Baik, untuk sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat pagi. Pagi, Pak.